Halo teman-teman, kita nggak nyangka ya ternyata Petun ini cukup rame sekarang ya. Jadi Pilpres itu kan kemarin sudah kalah tuh pihak 0103, ternyata barang ini mau dibawa ke Petun. Nah, Pengadilan Tata Usaha Negara. Kebetulan gua juga lagi bikin seri-seri Petun, jadi biar kita bahas sama-sama nih teman-teman ya. Sengketa Pilpres mau dibawa ke Petun. Ini belum pernah terjadi kayaknya ya. Pertanyaannya apakah bisa menang gitu kan? Oke. Jadi banyak orang komplain ke gua ya, "Awan lu ngapain sih ke Petun, nanti pasti kalah bla bla bla," ya. Nah, buktinya mereka ini ke Petun juga teman-teman ya. Jadi mereka pun mengalami kebuntuan hukum di mana MK sudah, dalam tanda kutip "dibeli", kemudian mau gugat ke mana juga sudah susah, akhirnya lari ke Petun juga teman-teman ya. Jadi yang namanya mencari keadilan ya nggak usah takut teman-teman ya, gunakan semua instrumen hukum, semua upaya hukum yang mungkin kita lakukan termasuk gugatan ke Petun, oke? Mari kita lihat di Petun ya. Gua akan langsung share aja videonya supaya teman-teman tahu ya. Ini adalah video per tanggal, eee, oh hari ini, tanggal 23 April ya ketika gue syuting video ini ya. Ini adalah dari Pak Hasto kalau nggak salah ya. Belum selesai PDIP gugat hasil Pilpres ke Petun, oke? Mari kita nonton videonya. PDIP menilai Mahkamah Konstitusi gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai benteng konstitusi dan benteng demokrasi. Oleh karena itu, PDIP akan menggugat hasil Pilpres ke PT UN. Usai Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pilpres, PDIP sebagai pengusung utama paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud MD menganggap Hakim MK tidak membuka ruang terhadap kaidah dan moral. Hal itu disampaikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, usai menggelar rapat koordinasi nasional di kantor DPP PDI Perjuangan pada Senin malam. Hasto menyebut pihaknya akan tetap menempuh jalur lain, yakni menggunakan ruang hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Menghormati keputusan MK dan akan terus berjuang di dalam menjaga konstitusi, memperjuangkan demokrasi, melaksanakan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil, serta berjuang untuk menggunakan setiap ruang hukum termasuk melalui PT UN. Jelajahi cara baru Oke. Jadi terus terang gue sih respect ya, gue respect dengan PDIP, dengan teman-teman semua, siapapun, Anda boleh loh menggunakan upaya hukum resmi yang memang sudah diberikan jalurnya oleh negara. Yang tidak boleh adalah melawan hukum, oke? Yang tidak boleh adalah tiba-tiba turun ke jalan, lu pukul-pukulin orang, itu nggak boleh, teman-teman ya. Nah, jadi kalau memang jalur itu disediakan oleh negara, jalur hukum resmi ya, maka kita boleh gunakan teman-teman ya. Nah, walaupun tampak konyol, nggak apa-apa. Walaupun kecil kemungkinan bisa menang, nggak apa-apa. Siapa tahu menang, teman-teman ya. Siapa tahu menang. Jangan jangan ini ya, jangan kita meremehkan hal-hal kecil. Karena Tuhan kita nggak tahu. Siapa tahu Tuhan bilang kali ini lu menang, mati dah. Bisa bisa menang kan, teman-teman ya. Nah, oke, tadi mungkin belum jelas, ini adalah dari CNN ya, dari CNN, PDIP resmi gugat KPU terkait Pilpres 2024 di Petun ya. Ini adalah 2 minggu yang lalu nih, tanggal 2 April. Ternyata 2 April dia menggugat hasil putusan KPU sepertinya ya. Jadi ini sudah, mudah-mudahan tidak salah informasinya. Jadi dari sini kita mengetahui siapa penggugatnya. Penggugatnya adalah PDIP, oke? PDIP adalah badan ya. Jadi siapa yang boleh menggugat di petun, itu boleh orang pribadi, boleh juga badan. Setahu gua boleh boleh deh, badan juga boleh ya, orang pribadi atau badan yang merasa dirugikan, oke? Siapa tergugatnya? Yaitu KPU ya. KPU adalah tergugatnya. Kenapa KPU itu tergugat? Karena dia yang membuat keputusan, oke? Yang digugat apa? Yang digugat adalah Katun ya, Keputusan Tata Usaha Negara. Nah, apa Katunnya? Kita nggak tahu nih Katunnya apa, apakah Katun mengenai penetapan Prabowo menang atau Katun mengenai, eee, penetapan Prabowo Gibran sebagai ini, sebagai calon presiden wakil presiden. Feeling gue yang kedua deh, feeling gue yang digugat adalah penetapan Prabowo Gibrannya sebagai calon presiden dan wakil presiden. Feeling gue seperti itu ya. Mari kita nonton. Nah, ini Pak Bagus nih. Halo Pak Bagus. Luar biasa Pak Bagus. Ini Pak Bagus ya, the one and only, orang yang paling jagoan di Petun ya. Kalau lu mau gugatan Petun pasti ketemu dia, karena dia bosnya.
Kalau kalau dia nggak mau terima surat lu, maka surat lu nggak bisa masuk. Tetapi nggak mungkin nggak diterima ya, pasti diterima ya. Ini Pak Bagus, ini Pak siapa, eee, lawyer ya, lawyer-nya PDIP ya. PDIP Perjuangan melalui kuasa hukumnya pada Selasa siang ya, tanggal 2 April resmi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Oke, jadi teman-teman, yang namanya gugatan petun itu bukan PMH ya, perbuatan melawan hukum itu ada 2 macam. Yang pertama ya betul melawan hukum. Jadi yang pertama adalah, katun tersebut atau keputusan tata usaha negara tersebut itu melanggar hukum, oke? Tapi bukan PMH istilahnya, ya melanggar hukum ya. Yang kedua adalah, eee katun tersebut atau tindakan faktualnya itu melanggar AAUPB ya, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Cuma ada 2 alasan ini. Alasan pertama adalah melanggar hukum, yang kedua adalah karena melanggar AAUPB, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Menurut gua ini langkah yang tepat teman-teman ya, langkah yang tepat nih. Kalau hakimnya benar, bisa menang dia. Kalau hakimnya benar ya, tetapi sejauh gue sih, hakim petun ya juga ya. Oke. Terkait Pilpres 2024 di Petun ya, Jakarta di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur ya. Jadi cuma ada satu Petun Jakarta ya, cuma ada satu Petun Jakarta agak jauh di sana ya. Gua ke sana aja 1/2 jam, lumayan ya. By the way teman-teman, yang namanya gugatan tuh online ya teman-teman ya. Gugatan Petun tuh online, entah kenapa dia mesti datangnya offline. Ini mungkin dia cuman masukin surat aja kali ya. Tetapi gugatan tuh online ya, bukan offline ya. Iya, berarti dia belum pernah ke Petun nih. Berarti kemungkinan mohon maaf nih Pak ini ya, berarti mereka ini belum pernah ke Petun nih. Ke Petun tuh online semua teman-teman ya, bukannya offline ya. Gugatannya maksud gua. Dalam gugatan kepada KPU RI, berarti kan tergugatnya KPU ya. Jadi tergugat dalam petun, siapa tergugatnya adalah pejabat tata usaha negara. Nah, apakah KPU itu adalah pejabat? Jawabannya iya, oke. Tetapi yang digugat bukan bukan KPU ya, yang digugat adalah kepala KPU, oke. Jadi Anda tidak bisa menggugat instansi dalam petun. Yang digugat adalah kepala KPU, yaitu orang yang tanda tangan di surat yang digugat, oke. Yang lu buat itu kan mungkin surat keputusan mengenai penetapan Prabowo Gibran. Nah, yang tanda tangan itu siapa? Yaitu si kepala atau ketua KPU. Nah, ketua KPU itulah yang digugat ya, ketua KPU yang digugat ya, bukan badannya ya, bukan KPU-nya ya. PDIP melayangkan gugatan terkait dugaan perbuatan melawan hukum. Oke. Pada penetapan Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran. Oke, jadi penetapan ya? Ini penetapan dia sebagai Capres-Cawapres atau penetapan menangnya? Feeling gue sih penetapan Capres-Cawapres itu kan di bulan Oktober berarti ya. Oktober, November, Desember, Januari. Kejauhan amat. Kan maksimal 90 hari toh. Maksimal 90 hari, Pak. Coba kita tunggu lagi ya nanti ya. Jadi gugatan petun itu teman-teman adalah 90 hari sejak katun diterbitkan, sejak ketetapan keputusan tun itu diterbitkan. Kalau penetapan si Prabowo Gibran kan penetapan cawapresnya di bulan Oktober kalau nggak salah ya. Ini kenapa di bulan April baru masukin? Itu apa sih? Surat apa sih ini? Tim? Kurang jelas. Coba kita baca lagi. Mohon maaf ya, Pak ya. Kita Tim Perjuangan apa ini? Ini gugatan loh ini. Kok gugatannya manual sih? Biasanya online ya. Tim kuasa hukum mengajukan beberapa petitum terkait gugatan yang diajukan. Oke. Petitum tuh maksudnya gugatan lu apa? Lu maunya apa? Itu petitum. Di antaranya menuntut tergugat mencabut kembali keputusan KPU nomor 360 tahun 2024. Apa sih tuh keputusan KPU 360? Keputusan keputusan KPU 360 tahun 2024. Apa itu? Mengenai apa sih? Keputusan tentang penetapan hasil pemilu. Berarti ini yang Penetapan hasil pemilihanmu. Oke, berarti yang digugat adalah penetapannya ya teman-teman ya. Jadi yang digugat adalah penetapan hasil pemilu, bukan penetapan capres cawapresnya. Oke, sorry, gue ini. Oke,
Jadi yang digugat adalah penetapan hasil pemilu yang kemarin di tanggal 20 Maret kalau nggak salah ya. Jadi tanggal 20 Maret ditetapkan, eee, penetapan hasil pemilu, tetapi dia gugat tanggal 2 April. Nah, pertanyaan gua, apakah dia sudah mengajukan surat keberatan administratif? Nah, ini bahaya nih kalau sampai gagal ya. Jadi, petun itu sebelum lu menggugat, lu harus mengajukan surat keberatan administratif dan itu punya waktu 10 hari. Kalau tidak dibalas, barulah lu mengajukan ke petun. Nah, ini harus diajukan ya. Mohon maaf nih Pak Pak siapa yang jadi lawyer-nya, kalau lu tidak mengajukan keberatan administratif, nanti lu akan gagal di dismissal, oke? Tetapi gue dengar dismissal sudah lolos, oke? Jadi harus diajukan keberatan administratif, barulah lu bisa mengajukan petun kalau keberatan itu tidak dibalas oleh si, pejabat. Cepat banget ya tanggal 20 Maret. 20 Maret ditetapkan, sekarang 2 April, terlalu cepat loh. Tentang penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPR, dan DPRD. Oke, berarti yang digugat adalah surat keputusan penetapan terhadap siapa yang menang ya, itu yang digugat. Ya ini gugatan nih, ini surat gugatan, seharusnya online Pak, nggak bisa offline ya. Tetapi ya mungkin karena dia bawa wartawan jadi terpaksa diterima ya. Tetapi harusnya online. E-tax court, e-court ya, semua sudah e-court seharusnya di pengadilan, tun ya. Cuman mungkin dia bawa wartawan jadi diterima juga secara manual. Oh, jadi gini. Kita ulang ya, kita ulang. Nah, jadi dia meminta, petitumnya ini meminta, eee, oke, dia meminta mencabut ya. Dia bukan cuma minta mencabut ya. Sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi maksudnya gini, di petun itu Anda boleh mengajukan yang namanya permohonan penundaan, oke? Jadi sebelum lo meminta ini dibatalkan, lo meminta dahulu yang namanya permohonan penundaan. Nah, lo boleh minta ini keputusan ditunda dahulu sebelum sampai kepada keputusan petun. Nah, makanya petun itu maksimal 4 bulan, Bos. Petun itu maksimal 4 bulan harus sudah ditetapkan, hasilnya karena, dia ada yang namanya penundaan gitu, permohonan penundaan. Kalau permohonan penundaan diterima oleh petun, maka Prabowo belum bisa jadi presiden. Belum bisa, selama belum diputuskan di petun. Nah, bakal heboh nih. Gua rasa nggak berani ya hakim petun melakukan penundaan seperti itu ya. Kasus gua aja nggak berani, apalagi sampai kasus begini. Jadi, eee kalau hakimnya berani, bisa loh guys. Kalau hakimnya berani, tidak masuk angin, seharusnya bisa kok. Dia kalau ini terpenuhi ya, kalau semua subjek objek ini terpenuhi, maka seharusnya bisa yang namanya, keputusan tersebut diminta untuk ditunda. Jadi hakim petun boleh mengetok palu, keputusan tersebut diminta ditunda sampai ada keputusan hukum tetap di petun. Nah, kalau itu terjadi, heboh lagi, seru juga ya. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan berdasarkan nepotisme Ada nepotisme, menimbulkan abuse of power menimbulkan abuse of power. yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Oke, yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini hati-hati nih ya. Mohon maaf nih Pak pengacara, mohon maaf hati-hati. Yang lu gugat adalah KPU. Oke, yang lu gugat adalah kepala KPU. Lu mesti menggugat sikap kepala KPU yang berbuat salah apa. Kalau lu lariin ke Presiden Jokowi nanti kayak MK nih. Jadi kayak MK nanti ya. Akibatnya lu malah jadi goyang-goyang gugatannya karena lu tidak menembak langsung kepada si tergugat. Gitu. Presiden Jokowi tidak ada di dalam surat keputusan KPU itu kan. Di dalam surat keputusan Katun itu tidak ada, tulisan Presiden Jokowi. Akhirnya sebaiknya jangan lari ke sana. Sebaiknya fokus kepada si tergugat, si kepala KPU ini salahnya apa, gitu. Saran gua ya, jadi gua kan bukan seorang ahli hukum ya, mohon maaf Secara ya. umum terkait kaitan nanti peramalan hukumnya, tetapi saya katakan tadi fokus pada tindakan adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 2024.
bahwa perbuatan melawan tersebut berdampak pada penetapan calon presiden dan wakil presiden yang meloloskan Gibran Raka Buming Raka. Pelaksanaannya adalah satu tindakan yang dilakukan oleh aparatur negara. Penggunaan sumber daya negara yang menguntungkan paslon 02. Nah, lagi-lagi nih, mohon maaf nih Pak pengacara ya, lagi-lagi lu lari dari konteks. Ini akan jadi seperti MK nanti ya. Yang digugat adalah KPU, ketua KPU, yang menjadi objeknya adalah keputusan tata usaha negara, tetapi yang lu permasalahkan adalah penggunaan sumber daya oleh presiden. Ini nggak akan nyambung nih, nggak nyambung nih, mohon maaf nih, nanti akan seperti MK. Jadi mending fokus kepada si tindakan kepala KPU-nya. Ketua KPU ngapain, salah apa dia? Itu aja yang mesti difokuskan. Karena kalau lariin ke presiden begini, nggak dapat nih nanti nih, mohon maaf nih, nanti kayak MK jadinya. Serta hasil perolehan pemilu presiden dan wakil presiden. Bahwa perbuatan melawan hukum tersebut sebagai satu kesatuan, perbuatan yang bermuara pada perolehan hasil pilpres yang menguntungkan paslon 02 dan perbuatan melawan hukum tersebut bertentangan dengan asas-asas dan norma-norma yang ada pada aturan tentang pemilihan umum. Nah, jadi ini juga dia akan lariin ke asas-asas dari pemilihan umum ya. Dan mungkin dia juga boleh lariin juga ke asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi di Undang-Undang AP ya, larinya ke sana juga. Jadi boleh dua Pak, boleh dua. Bapak boleh lariin ke perbuatan melawan hukum, iya, dan juga boleh lariin kepada asas-asas pemerintahan yang baik itu dilanggar. Oh, udah, itu doang. Oke, kemudian ada video berikutnya. Ini video hari ini banget ya. Hari ini banget, 2 jam yang lalu malahan ya, mengenai keterangan tim hukum PDIP soal gugatan Pilpres ke Petun. Nah, tadinya teman-teman, awalnya gue berpikir ini pasti gagal. Oke, awalnya gue berpikir ini pasti gagal di dismissal karena gue sudah berkali-kali gagal di Petun ya. Karena ini bersifat tidak individual, ini bersifat umum gitu loh. Jadi petun itu tidak akan bisa melanjutkan persidangan kalau ini bersifat umum, tetapi harus bersifat individual. Ternyata lolos dismissal, kata dia ya. Nanti kita nonton videonya. Jadi ternyata lolos dismissal, kita juga kaget. Berarti bagus nih, hakim petunnya bagus ya. Bisa lolos dismissal. Kalau lolos dismissal, artinya teman-teman akan ada sidang yang namanya sidang persiapan pemeriksaan. Oke, sidang persiapan pemeriksaan itu untuk memperbaiki gugatan. Oke, jadi teman-teman pengacara nggak usah khawatir kalau dulu gugatannya salah atau error atau ada salah tulisan atau salah subjek objek itu nggak apa-apa. Itu bisa diperbaiki nanti di sidang persiapan pemeriksaan. Nanti ya mungkin 2 minggu lagi deh atau minggu depan dia akan dipanggil untuk sidang pemeriksaan persiapan gitu. Sidang pemeriksaan persiapan itu 30 hari harus selesai untuk dia memperbaiki draft gugatan. Jadi betapa baiknya itu Petun ya, bisa membantu kita kasih kesempatan 30 hari untuk memperbaiki gugatan. Nah, tetapi gua agak surprise juga dia menang di dismissal ya, lolos di dismissal. Bahkan ada sidang putusan menang dia ya. Untuk mendengarkan statement kami yang tadi siang baru mendapatkan putusan dari PT UN. Oke, jadi tanggal 23 April ya, dia menggugat tanggal 2 April. Sidang pertama itu kemungkinan antara 16 atau 17. Pokoknya sidang pertama itu minggu lalu. Oh, 16 pasti, karena kan dia habis libur lebaran ya. Tanggal 2 dia masukin gugatan, sidang pertama dismissal tuh pasti tanggal 16 atau 17. Nah, di tanggal 16, 17 sidang pertama kan dismissal. Dismissal itu dia bertanya macam-macam. Nah, hari ini tanggal 23 April adalah sidang keputusan dismissal, penetapan dismissal. Nah, kalau penetapan dismissal biasanya lu kalah. Oke, teman-teman ya. Jadi biasanya dalam petun itu kalau sampai ada sidang dismissal, kemungkinan besar lu kalah gitu. Dan ada penetapan lu kalah. Karena kalau ini barang sudah pasti lolos, lu tidak ada dismissal. Lu akan langsung masuk ke yang namanya sidang persiapan pemeriksaan. Oke. Tetapi kalau dia ada sidang dismissal, berarti ini lolos. Berarti ini bagus sekali ya. Sidang dismissal, tetapi bukannya kalah, malah dia bisa lolos. Gitu bagus sekali. Karena kalau setahu gua, begitu lu sidang dismissal, pasti lu kalah.
Nah, kalau lu sudah harusnya bisa lolos, maka lu tidak ada dismissal, langsung masuk ke sidang pemeriksaan persiapan. Gue sudah mengalami juga. Dalam putusan dismissal yang disebut dengan tegas bahwa putusan ini melanjutkan proses persidangan dengan lebih dahulu hakim yang nanti akan bisa memberi keadilan terhadap apa yang kami mohonkan. Oke, jadi sudah clear ya teman-teman ya. Sidang dismissal sudah menang, sudah lolos, berarti dia akan masuk ke sidang persiapan pemeriksaan. Luar biasa ya. Selamat ya buat teman-teman pengacara. Dan gua sangat interest sekali ya. Kita akan nonton teman-teman, nanti kita akan siarkan secara live kalau memang sudah saatnya sidang terbuka untuk umum. Pemohon juga tadi datang dari KPU. Termohon juga datang. Oh, termohonnya KPU ya. Jadi ketua KPU ya, termohonnya ketua KPU ya, bukan KPU. Mohon maaf nih, Bapak. Mungkin nanti bisa diperbaiki gugatannya kalau memang Dari KPU yang juga menyampaikan beberapa hal. Kira-kira hakim memperbandingkan seluruh argumentasi dari pemohon. Kurang lebih ya. Saya lanjutkan. Ya, mantap ya. Bahwa hasil putusan dismissal PT UN hari ini memberikan harapan besar bagi kami untuk nanti. Ya, jadi ada keputusan dismissal ya. Jadi dismissal itu cuma satu kali teman-teman ya. Satu kali langsung dia bikin keputusan dan dia menang. Luar biasa ya, karena gua selalu kalah kalau dismissal. Ya, pada proses persidangan, apa yang telah diputuskan kami dianggap layak. Iya. Dianggap layak ya. Celah hukum ini bisa ditegakkan negara kita. Artinya hukum masih berdaulat di negara kita. Bahwa apa yang akan Belum tentu berdaulat, Bos. Belum tentu. Lihat dulu nanti gimana hasilnya. dimohonkan itu hanya berbeda. Tentu kalau kita menyampaikan apa yang diputus di MK, maka akan sangat berbeda karena MK itu menyidangkan mengenai hasil proses pemilu. Ada satu lagi yang perlu kita tahu, bahwa hukum ini tetapi Sorry nih, nge-lag nih dia nih. satu di MK, satu di PT UN. Kami berbeda. Kami mencoba untuk menelusuri bahwa apakah ada pelanggaran oleh pejabat negara yang bernama KPU. Oke ya, jadi MK itu memutus sengketa Pilpres sehubungan dengan hasil. Jadi hasilnya itu salah, digugat ke MK. Oke, hasil Pilpresnya nih, hasil hitung-hitungannya salah. Sedangkan gugatan petun itu dia menembak langsung kepada si kepala ketua KPU-nya. Ketua KPU-nya salahnya apa? Langsung dia tembak kepada ketua KPU-nya, pejabatnya yang salah. Gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman nangkap ya. Kalau MK dia mempermasalahkan hitung-hitungannya itu ada kecurangan dan sebagainya. Tetapi kalau di sini dia akan mempermasalahkan keputusannya itu tidak sah gara-gara pejabatnya salah. Salahnya apa? Melanggar hukum atau melanggar AAUPB. Ya. Baik, apakah ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penguasa aparatur negara yang menyimpang? Ini tugas kami. Sehingga apa yang kami ajukan adalah satu proses yang bermuara kepada apa yang disebut sebagai bestur handelingan dalam bahasa hukum administrasi. Apa ada kekuasaan pemerintahan yang menyimpang dengan ketentuan lain, yaitu apakah ada onrechtmatig overheidsdaad, itu bahasa hukum, yang menurut terjemahnya adalah apakah ada perbuatan yang dilaksanakan oleh penguasa yang menyimpang dalam proses pemilu. Nah, kami mengejalan ini. Oleh karena itu, kalau yang satu undang-undang ke PT UN ada pelanggaran-pelanggaran apa sehingga hasil pemilunya berubah atau ada konflik lainnya, juga kalau proses pemilunya melalui pandangan yang apakah ada pelanggaran proses, kami adalah kepada orangnya, yaitu still dengan tadi
yaitu KPU dalam hal ini melakukan Betul ya. Jadi target dia adalah orangnya, si ketua KPU-nya berbuat salah. Itu target dia. Jadi dia tidak mempermasalahkan mengenai hitung-hitungannya salah. Dia tidak mempermasalahkan mengenai kecurangan-kecurangan di dalam pemilu, tapi dia permasalahkan adalah ketua KPU-nya berbuat salah. Gitu. Betul ini sudah benar. berbagai pelanggaran. Ini kira-kira. Nah, kami harapkan agar putusan hari ini yang memberi ruang hukum prosesnya. Aduh, melek terus. Ini bukan internetnya ya, tapi Itu bisa berdaulat di negara ini yang menunda penetapan pasangan yang aduh, melek. Ini dari sononya nih, bukan dari kita. Wah, apa error terus? Boleh? Boleh? Oke. Jadi targetnya ada 2 teman-teman ya. Target yang terakhir adalah membatalkan kartun tersebut, yang mana hampir mustahil ya kalau dibatalkan bisa 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 kacau balau negara ini. Yang pertama adalah dia minta penundaan dulu. Dia minta penundaan dulu, ini penting nih. Jadi keputusan ini harus ditunda dahulu sebelum keputusan petun selesai. Nah, kalau dia berhasil, ini lumayan nih. Ini sudah ada titik cerah teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah targetnya adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah keputusan tersebut. Oke. Kalau ini berhasil, waduh, waduh, gempa bumi ya politik di Indonesia ini. DPP PDIP. Pak Eko. Selamat sore teman-teman pers Kok diulang? yang sudah berkenan hadir untuk Diulang ya? pisau Oh, diulang, yang Mas. disebut dengan tegas bahwa putusan ini menyatakan melanjutkan proses persidangan Diulang. Oke, lanjut. argumentasi dan kurang pada proses persidangan apa yang telah diputuskan kan dianggap layak Oke, sudah layak untuk ya. negara kita. Bahwa apa yang akan kami mohon, kalau kita tahu bahwa hukum ini kan bercabang-cabang dengan tujuan yang berbeda-beda, tetapi dengan dasar yang sama, yaitu undang-undang. Ada yang mempersoalkan proses pemilu ini, apakah ada pelanggaran. Itu juga di PT UN, satu di MK, satu di PT UN. Kami berbeda. Kami mencoba untuk penguasa gestur handlingan bahasa namanya adalah apakah ada perbuatan melalui pandangan yang apakah ada pelanggaran proses. Kami adalah kepada orangnya, Betul. yaitu gestur handlingan tadi, Ya. yaitu KPU dalam hal ini melakukan berbagai pelanggaran. Ini kira-kira. Nah, kami harapkan agar putusan hari ini yang memberi ruang hukum untuk melakukan prosesnya, yaitu harapan kami KPU harus bisa menyadari, KPU harus tertib hukum, supaya hukum itu bisa berdaulat di negara ini, yang menunda penetapan pasangan yang dianggap menang, yang sudah final and binding, ya tidak begitu utuh, karena masih ada persoalan baru yang dipersoalkan di pengadilan lainnya, yaitu pengadilan tata usaha negara, yang akan menyidangkan apakah ada pelanggaran, apakah ada pembiaran. Itu kira-kira. Maka dalam saat ini pun saya menyapa kepada publik, Amikus Kurai silahkan mendukung proses hukum yang diadakan di PT UN. Seluruh elemen yang akan melakukan persahabatan untuk menegakkan negara hukum ini, Amikus Kurai silahkan. Oke. Apa sih Omnibus Curiae itu yang kemarin-kemarin rame-rame itu ya teman-teman ya, yang orang kirim surat kepada pengadilan, sebagai sahabat pengadilan, dia menyatakan bla bla bla, nanti gua akan ikut, oke, Bapak pengacara, gua akan ikut
omnis curiae apa istilahnya itu, sebagai sahabat pengadilan gue akan ikut mengirim surat kepada Petun ya, nanti ya sampaikan kepada kita semua dan gue rasa seluruh rakyat Indonesia kirim surat beramai-ramai yuk kepada KPU kepada Petun ya, supaya kita juga ikut berpartisipasi, kepada si hakim bisa memberikan keputusan yang adil teman-teman kepada masyarakat. Kembali hidup untuk bisa mengingatkan, bisa memberikan dukungan kepada proses pengadilan di KPU. Mungkin teman-teman lain ada yang berpendapat lain, silahkan Pak Viv untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, kami dari tim kuasa hukum tadi sebagaimana Prof. Gayus sudah sampaikan, pada pagi hari tadi kami sudah hadir di persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan di dalam persidangan telah disampaikan dalil-dalil yang dibangun oleh tim kuasa hukum. Dan salah satunya dalilnya adalah adanya tindakan faktual Oh. yang dilakukan oleh KPU yang Oh, udah lari ke tindak faktual. Wow, lari ke TF. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau lu menggugat ke Petun ada 2 macam gugatan. Yang pertama adalah tindakan faktual, yang pertama adalah Katun ya, Keputusan Tata Usaha Negara, yang kedua adalah TF, tindakan faktual. Lu boleh menggugat salah satunya teman-teman ya, atau dua-duanya. Oke, gua pernah menggugat dua-duanya tetapi, disuruh pindah ganti jadi satu aja. Jadi, gugatan ke Petun itu bisa ada 2 macam. Yang pertama adalah Katun atau Keputusan Tata Usaha Negara, nanti kodenya itu gugatan biasa, G biasa, atau menjadi TF atau tindakan faktual. Jadi nanti kode gugatannya itu TF ya, kalau lu menggugat nomor sengketanya adalah TF, kalau ini G biasa, oke. Kalau dia menggugat ke TF, gua rasa masih besar kemungkinan bisa menang ya, walaupun nggak besar sih, cuman ini sudah benar nih, kalau dia mengarahin ke TF, ini betul teman-teman ya, karena TF itu terlalu luas. TF itu terlalu luas dan terlalu politis nanti ya. Jadi jadi mungkin menang. Betul teman-teman ya, jadi TF, gua juga ada menggugat menggugat tindakan faktual dan berhasil masuk juga sih. kami anggap melawan hukum, gitu ya. Dan Bagus dalam bagus, Pak, istilah mantap. hukumnya biasa disebut sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa. Ya. Dan kami tadi juga sudah menyampaikan di hadapan ketua ya yang memimpin proses dismissal. Oh, ketuanya Ibu Un Pratiwi ya, Ketua Petun. Apakah dia berani membatalkan atau menunda putusan KPU? Aduh, deg-degan juga dia nih. Sudah menyampaikan bahwa ini berbeda dengan rezim hukum pemilu, gitu ya. Ini rezim hukum administrasi pemerintahan. Betul. Dan tentunya karena yang menjadi tergugat adalah KPU, akhirnya memiliki konsekuensi terhadap tindakan-tindakan yang nantinya diambil oleh KPU, gitu ya. Jadi dan di dalam tadi penetapan dismissal juga disampaikan bahwa Wah. Bawa apa, Pak? Ya. Ya elah. Oke lah. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi respon gua begini, respon gua yang pertama adalah gua sampaikan apresiasi dan respek setinggi-tingginya kepada PDIP dan teman-teman kuasa hukumnya yang sejauh ini mencari keadilan guys ya. Tidak mudah teman-teman, tidak mudah menjadi seorang pencari keadilan. Lu mesti bayar pengacara, kalau gua maju sendiri ya, gua cuman bayar bensin doang. Kalau mereka kan dia mesti bayar pengacara, mesti bikin konsepnya dan sebagainya, tidak mudah, mencari keadilan di negeri yang agak-agak Wakanda ini guys ya. Jadi, gua mengapresiasi kepada teman-teman PDIP, silakan dilakukan gugatan ini dan gua rasa Petun ini walaupun agak berat, ini adalah jalur yang tepat. Lu sudah kalah di MK, sudah kalah di mana-mana, saatnya masuk ke Petun. Dan Petun ini dia masukkan unsur tindakan faktual, TF ini juga bagus, teman-teman ya, bagus banget, di mana kita bisa belajar bagaimana sih tindakan faktual itu digugat di dalam Petun. Dan ini kan kita ikutin teman-teman ya, gue perlu ikutin ini, cuman gimana caranya ya, karena dia tertutup nih. Sidang ini akan tertutup sampai saatnya sidang terbuka untuk umum kepada mulai saat ada submit gugatan ya. Ketika masih dismissal tertutup, ketika masih sidang apa namanya, pemeriksaan persiapan juga tertutup, tetapi gua tetap rekam, gitu ya. Nggak boleh rekam soalnya kalau tertutup ya, itu kan oknum hakim yang ngomong begitu. Nah,
Jadi sekarang bagaimana pendapat gue mengenai Petun ya? Petun itu terus terang teman-teman pengadilannya masih sangat muda sekali ya. Pola pikirnya masih terlalu sederhana sih menurut gua ya. Jadi yang ketua juga ibu-ibu masih muda gue lihat ya. Hakim-hakim juga pada masih muda-muda, masih pada emosional. Teman-teman lihat sendiri lah ya, lu lihat sendiri di sidang Petun gue yang lain pada masih emosional, pada nggak bener hakimnya, masih muda-muda deh. Sampai gua ngomel-ngomel juga nggak diperhatikan, nggak dibalas. Tiba-tiba sidang dihentikan sementara gitu. Jadi masih terlalu muda ini, Petun ini masih belum mature, mereka ini belum belum mateng istilahnya ya, para hakim-hakim ini. Nah, sekarang kita bahas mengenai siapa tergugatnya. Tergugatnya sudah jelas ya, tergugat adalah pejabat tata usaha negara yang namanya ketua KPU, bukan Bawaslu dan bukan hakim MK ya. Kemudian apa objeknya? Objeknya ada 2 nih. Yang pertama kemungkinan ya, yang pertama adalah KATUN atau Keputusan Tata Usaha Negara, yang namanya penetapan penetapan hasil pemilu kemarin, yang tanggal 20 Maret kalau nggak salah. Yang kedua adalah tindakan faktual, oke. Jadi ada 2 nih, tindakan faktual, nanti dia lariinnya kepada tindakan faktual si ketua KPU-nya. Nah, sekarang bolehkah dalam satu gugatan itu ada KATUN sekaligus tindakan faktual? Jawabannya boleh-boleh saja, tetapi biasanya dipisah. Nah, dan justru lu perlu dipisah menurut gua. Perlu dipisah supaya apa? Supaya lu memecah gugatan, siapa tahu yang ini kalah, yang ini menang. Gitu gitu ya. Strategi gua begitu, kalau gua begitu caranya. Gua gugat sebanyak-banyaknya, siapa tahu ada yang menang gitu. By the way, KATUN dan TF itu beda kode ya, sehingga akan membingungkan ketika lu menggugat 2 objek dalam satu, surat gugatan. Kemudian siapa subjek penggugatnya? Nah, ini masih belum jelas nih, apakah PDIP sebagai sebuah partai ataukah si Ganjar Mahfud sebagai orang personal. Karena keputusan TUN itu harus bersifat individual, gitu loh. Kalau lu sebagai PDIP-nya, ini akan membingungkan di mana kerugian lu nanti, akan membingungkan di mana kerugian. Kalau Ganjar Mahfud kan jelas dia rugi sebagai dia kalah pemilu, sedangkan PDIP tidak kalah pemilu, ya kan? PDIP menang pemilu justru. Jadi di sini akan ada perdebatan yang cukup panjang nanti. Kemudian apa kerugiannya? Ini mesti jelas ya, siapa subjek penggugat, siapa subjek tergugat, siapa objeknya, apa objeknya, apakah KATUN, apakah TF. Kalaupun KATUN, lo mesti jelaskan lagi, apakah KATUN ini adalah KATUN yang menjadi kewenangan dari, Petun atau bukan. Nah, kalau ini menjadi kewenangannya MK, selesailah sudah. Nah, kemudian kerugiannya apa? Harus jelas kerugiannya. Kalau nggak ada kerugian, tidak ada sengketa. Kemudian kesalahannya apa? Kesalahannya cuma ada 2 ya, yang pertama melanggar hukum, yang kedua adalah melanggar AAUPB. Harus dijelaskan nih, kalau gua satu persatu nih. Jadi AAUPB itu ada 8 ya, kalau nggak salah ya. Ada 8 AAUPB, satu persatu gue jelaskan, gitu. Nah, awalnya gue berpikir ini bakal kalah, karena ini akan bersifat umum, tidak individual, tapi ternyata dia menang, dismissal ya. Ya sudah, berarti lolos ya. Kemudian dia akan lanjutkan ke sidang pemeriksaan persiapan, mungkin minggu depan ya, sekarang tanggal 23, mungkin minggu depan tanggal 30 sidang pemeriksaan persiapan. Setelah itu dia punya waktu 30 hari untuk masukin gugatan secara resmi. Kemudian setelah masukin gugatan secara resmi, dia akan mulai sidang yang namanya jawaban. Sidang jawaban itu online, teman-teman ya, sidang online, jawaban tergugat kepada di-submit via online. Nah, setelah itu baru ada replik, baru ada duplik, setelah itu baru bukti, setelah bukti baru ada saksi dan ahli dan sebagainya, barulah bisa diputuskan bahwa akan ada penundaan. Nah, jadi waktunya mungkin masih satu bulan lagi lah atau 2 bulan lagi, baru ada keputusan apakah surat, penetapan tersebut, KATUN tersebut mau ditunda atau nggak ditunda, gitu. Kalau si hakim ini berani bilang ini ditunda, maka Prabowo Gibran belum bisa sah disebut sebagai pemenang pemilu, belum bisa, gitu. Tetapi apakah hakim berani? Ngeri sih gua ya. Jadi pendapat gua, ini analisa gua sendiri ya, mudah-mudahan, salah ya. Gua rasa Petun belum berani membuat sebuah gebrakan, sebuah terobosan, apalagi yang sampai berakibat kepada seluruh rakyat Indonesia. Gue nggak kebayang sih kalau sampai dia berani menunda aja itu sebuah keberanian ya. Lu berani menunda aja itu sebuah keberanian, luar biasa. Dan gue berani taruhan dia nggak berani. Si Bu Uun Pratiwi, Ketua Petun, gue yakin dia nggak berani. Tetapi kalau dia berani, gue salut ya. Kalau Bu Uun berani menunda aja, jangan ngomong batalin deh, menunda aja.
keputusan KPU tersebut, bagus. Itu sudah betul-betul respect 1000% buat Ibu ya. Gue bersujud di kaki Ibu kalau emang lu berani begitu ya. Ya, apakah berani dia kemudian, apakah dia berani membatalkan hasil KPU? Mahkamah Konstitusi aja nggak berani batalin hasil KPU. Apa berani si Ibu Uun Pratiwi, si Ketua Petun membatalkan hasil KPU? Aduh, gue sih melihat ini sebuah lelucon yang hampir mustahil teman-teman ya. Sebuah hal yang mustahil, sebuah hal yang mustahil ya. Hampir mustahil ya. Petun berani membatalkan hasil KPU. Tetapi kalau dia berani, gua sujud di kaki Ibu Uun Pratiwi. Gua sujud ya, Ibu, selamat Bu kalau Ibu memang berani. Gua akan respect, gua hormat, gua sujud di kaki lu kalau Ibu berani membatalkan hasil KPU ya. Nggak mungkin. Gua gua mimpi aja nggak mungkin ya, Petun bisa ngebatalkan hasil pemilu. Aduh, mimpi aja nggak mungkin teman-teman, apalagi betul-betul terjadi ya. Gue sujud di kaki si Ibu Uun Pratiwi. Sumpah, gue datang, gue sujud di kaki dia, kalau sampai dia berani batalin hasil KPU ya. Gue botakin rambut gue nih, kalau dia bisa ya. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Tetapi ya, kita nggak tahu teman-teman ya. Tuhan bisa punya rencana, teman-teman ya. Bayangkan Rafael Alun, orang yang seperti itu aja bisa ketangkap masuk penjara kan, yang nggak ada angin, nggak ada hujan gitu. Bisa aja ya, bisa aja keajaiban terjadi, dan itu akan menghebohkan seluruh dunia ya, nggak cuman di Indonesia, di seluruh dunia akan heboh, di mana sebuah pengadilan administratif negara bisa membatalkan keputusan KPU yang menyebabkan, pemenang berapa puluh juta suara menjadi batal. Nggak mungkin, nggak mungkin. Tetapi kalau bisa, gua salut kepada Bu Uun Pratiwi ya, Ketua Petun. Jangan-jangan dia belum mutus udah pecat dulu. Bercanda bercanda ya. Jangan-jangan sebelum dia putus, kalau sudah tahu dia bakal mutusin, dia pecat dulu orangnya. Enggak, bercanda ya. Bercanda, ini hanya bercanda yang tidak lucu teman-teman ya. Kemudian gue melihat bahwa Petun ini penilaian pribadi teman-teman ya. Petun ini masih kurang pengalaman, masih kurang mature, masih kurang dewasa gitu ya dalam dia membuat berbagai keputusan, berbagai sidang ya. Direkam video aja ketar-ketir, teman-teman ya. Gua merekam dalam persidangan ketar-ketir, marah-marah, ngamuk-ngamuk si hakim, bahkan sampai semua kalimat gua nggak didengar sama dia, langsung diputuskan, sampai ada yang nunjuk-nunjuk gua pakai palu palu hakimnya. Memang kurang ajar, brengsek itu hakim. Bercanda bercanda ya, bercanda ya Pak hakim ya. Memang ya menurut gua ya masih terlalu muda ya hakim-hakim di Petun ini, belum bisa mengayomi masyarakat, apalagi memberikan keadilan yang sah kepada kita semua ya. Direkam aja ketar-ketir, apalagi lu mau memberikan keputusan yang berdampak kepada seluruh rakyat Indonesia. Aduh, aduh, nggak usah deh diharapin ya. Direkam aja nggak berani itu hakim, direkam aja nggak berani, apalagi mau bikin sebuah keputusan yang membatalkan seorang presiden yang sudah mengeluarkan berapa triliun untuk berkampanye. Gila lu ya? Nggak mungkin. Tetapi kalau terjadi, gua sujud di kaki Ibu Uun Pratiwi ya, gua sujud di kaki Ibu, kalau berani ya. Ya masih terlalu dini lah ya kalau berharap sama Petun menurut gua, untuk sebuah keputusan yang seberat ini. Beban ini terlalu berat teman-teman ya, beban ini terlalu berat untuk seorang Ibu Uun, untuk Petun ya, terlalu berat bebannya. Dan gua rasa nggak mungkin lah, pasti dia akan pasti pasti ini akan dibatalkan dengan berbagai alasan, atau dikalahkan dengan berbagai alasan, gue yakin sekali. Nggak bisa, hampir nggak mungkin lah, hampir nggak mungkin, oke. Kemudian, gue dengar-dengar juga teman-teman ya, mengenai koruptor di Betun. Kalau kita tahu di negeri Wakanda itu kan PN-nya agak agak kotor gitu ya, kalau pengadilan pajak masih agak bersih lah menurut gue. Bagaimana dengan Betun? Gue mendengar, justru di ranah Petun lebih parah dari PN. Jadi, gua mendengar teman-teman ya, di Petunnya Wakanda itu, justru hakimnya lebih parah daripada PN. Jadi nggak usah diharapin lah. Nggak usah diharap aduh, sampai merah muka gua. Udahlah, nggak usah diharapin. Justru koruptornya lebih lebih parah, lebih brengsek.
Pantasan gua ngerekam aja susah bener ngerekam di situ, nggak boleh ngerekam di situ, padahal sidang terbuka untuk umum. Memang brengsek gitu hakim itu, bercanda ya. Itu di Wakanda ya, kalau di Indonesia mah boleh-boleh aja, bagus lah ya hakimnya, gitu ya. Jadi, berhubung ini pengadilan masih sangat muda, masih sangat baru, hakim-hakim juga masih baru, masih terlalu emosional, gua rasa ya mereka, tidak akan mudah untuk terbebas dari apa namanya ya, dari godaan-godaan duit ya, apalagi kalau sudah di level pemilu, Bos. MK aja selesai teman-teman ya, MK aja selesai, apalagi petun. Petun itu nggak ada apa-apanya dibanding MK teman-teman ya, nggak ada apa-apanya kalau gue bilang ya, mohon maaf nih. Tetapi kalau berani, kalau sampai bisa memutuskan, sengketa ini menang PDIP, gua bersujud di kaki hakim Ibu Uun Pratiwi. Selamat kalau Ibu berani bisa ya, Ibu akan bikin sejarah yang belum pernah terjadi di dunia ini. Ada sebuah administrative stage, ada sebuah pemerintahan apa, pengadilan administratif yang membatalkan hasil pemilu. Kalau bisa gua bersujud, nggak mungkin, ya. Nah, terus masalah ini lagi nih, terakhir teman-teman ya, terakhir. Kalaupun dia menang di petun, pertanyaan gue ya, kalaupun PDIP menang di petun, kemudian diketok palu nih ya, bahwa menyatakan bahwa, keputusan nomor sekian-sekian itu dinyatakan tidak sah dan atau batal, gitu ya. Pertanyaan gue, bagaimana cara mengeksekusinya? Siapa yang akan mengeksekusinya? Oke, bagaimana? Kalau MK itu jelas ada yang namanya pemilihan suara ulang ya, PSU, pemilihan suara ulang. Tapi tidak ada pemilu ulang ya, yang ada adalah PSU, pemilihan suara ulang. Pertanyaan gua, petun ini bagaimana? Kalau lu menyatakan bahwa putusan tersebut tidak sah atau batal, selanjutnya bagaimana? Nah, ini adalah kekosongan hukum di dalam petun, teman-teman ya. Di Undang-Undang Petun tidak dijelaskan mengenai bagaimana tata cara untuk, mengeksekusi keputusan petun, oke? Makanya kalau kita lihat di manapun banyak orang sering komplain ya, sudah diputuskan menang di petun pun tetap tidak bisa dieksekusi, karena tidak ada tata cara untuk mengeksekusinya. Itu yang cilaka, Bos. Ya, kalaupun si Bu Un berani bikin aturan, berani membuat sejarah, membuat terobosan untuk memenangkan PDIP, membatalkan hasil pemilu contohnya. Pertanyaannya, bagaimana eksekusinya? Apakah ada pemilu ulang? Nggak ada, Bos, pemilu ulang di negara ini. Oke? Apakah pemilihan suara ulang? Kalau pemilihan suara yang mana yang mau diulang? Bagaimana? Nggak bisa petun memerintahkan pemilihan pemilihan suara ulang, nggak ada itu, oke? Nah, jadi akan terjadi chaos di negara ini kalau petun ini akhirnya membatalkan atau menyatakan tidak sah surat tersebut, surat penetapan, eee hasil pemilu tersebut. Kalau sampai dibatalkan, tidak ada tata caranya, Bos. Nggak ada tata cara selanjutnya bagaimana? Apakah pemilu ulang, pemilihan suara ulang atau apa? Bahaya bahaya. Akan terjadi ketidakpastian hukum, akan terjadi chaos di masyarakat. Jadi, gua sih menilai 99,99999% ini pasti kalah, gitu. Tetapi kita tetap salut kepada PDIP, salut kepada semua warga negara, siapapun elu, yang mau susah payah untuk berjuang di pengadilan, ya. Walaupun lu tahu kemungkinan kecil lu bisa menang, tetapi kita salut dan kita respect teman-teman ya. Beginilah cara seorang berwarga negara yang baik, gitu ya. Bukan dengan turun ke jalan marah-marah, bukan dengan pukul-pukulan, bukan dengan marah-marah di media sosial gitu ya, tetapi kita menempuh upaya hukum yang betul. Walaupun kalah, nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Tetapi kita sudah berusaha maksimal, menempuh upaya hukum yang benar, teman-teman ya, bukan pakai cara-cara yang melanggar hukum. Gitu teman-teman ya. Jadi selamat buat PDIP sudah berhasil lolos dismissal dan kita tunggu ya sidang persiapan pemeriksaannya, mudah-mudahan bisa direkam teman-teman ya. Dan by the way buat PDIP ingat ya, sidang pemeriksaan persiapan itu boleh direkam ya teman-teman ya. Karena kalau hakim itu bilang tidak boleh merekam, itu salah tuh hakim tuh, oknum itu hakim tuh ya. Nggak begitu ya, boleh direkam. Kalau untuk kepentingan internal, boleh dong ya. Kan bukan untuk dipublis gitu kan. Nah, tetapi kalau ini demi untuk masyarakat, boleh dong dipublis seharusnya boleh ya. Jadi sidang pemeriksaan persiapan gue berharap segera selesai dan akan masuk gugatan. Setelah masuk gugatan, maka ini sidang sudah terbuka untuk umum, semua orang boleh lihat. Nah, nanti kita lihat tuh bagaimana sih isi gugatan dari si PDIP. Nanti bagaimana jawaban dari KPU. Setelah jawaban ada, replik dari penggugat, nanti ada duplik dari tergugat. Nah, barulah ada sidang untuk bukti, ahli dan saksi dan sebagainya.
gitu. Dan kita akan hadir teman-teman ya, kita akan hadir dan kita akan lihat setiap hari apa dia. Dia kalau tanggal 23 hari Selasa kemungkinan akan Selasa-Selasa terus. Nah, kalau gua hari Rabu, gua Rabu nih, sidang petun nih besok nih, gitu. Eee, Selamat ya buat PDIP dan gua juga sampaikan pesan ya kepada Ibu Uun Pratiwi, Ketua Petun, eee, kita sebagai warga masyarakat ya berharap banget beban ini Ibu berani ambil, gitu ya. Beban ini berani Ibu ambil, kalau memang terbukti ada kesalahan atau pelanggaran hukum atau pelanggaran AAUPB, jangan ragu Bu, jangan ragu-ragu untuk menetapkan yang benar sebagai benar, yang salah sebagai salah. Jangan ragu untuk membatalkan sebuah surat yang memang dibuat secara sewenang-wenang atau melanggar hukum, walaupun konsekuensinya sangat-sangat berefek berat gitu, Bu. Jangan takut, Bu, kita semua ada di belakang Ibu. Gua termasuk kita semua ya ada di belakang Ibu Uun Pratiwi, buatlah keputusan yang seadil-adilnya buat masyarakat Indonesia. Dan gua akan sampaikan kurai apa tuh, yang surat, sahabat hakim itu, sahabat pengadilan, gua akan bikin surat itu dan gua akan kirimkan kepada Ibu, kepada kita semua juga, supaya Ibu menjadi kuat, ya, menjadi kuat untuk berani bikin keputusan yang adil buat masyarakat Indonesia, gitu ya. Dan kita akan pantau sidangnya teman-teman ya, mudah-mudahan, kita semua dapat keadilan dan by the way selamat buat Pak Prabowo ya, kalau sudah menang di MK, selamat dan mudah-mudahan bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Oke, semoga terbantu teman-teman, sampai jumpa lagi.